9 atau 8 toko yang lalu mereka pernah dibaptis di sini. Dan ini adalah kelahiran gereja Injili di Indonesia yang pertama kali. Dan kita rayakan untuk hari ini. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini satu pesta rohani yang luar biasa untuk bagi kita sekalian. Karena itu izinkan saya untuk membacakan satu ayat kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, di mana sebagai MU dengan Tuhan Allah Bapa di surga waktu gereja Injili dan Barat, orang-orang tua kita yang mereka masih pakai koteka dan pakai tali, mereka tidak ada satu orang pun yang di gembala sidang, mereka tidak ada seorang pun yang tahu bahasa Indonesia, mereka tidak ada satu orang pun yang tahu dunia yang lain. Tidak usah bicara dunia, hanya di pulau-pulau di sini saya mereka tidak tahu. Tetapi mereka memilih ayat ini untuk menjadi dasar, menjadi pijakannya. Injil itu harus berkembang ke seluruh dunia, yaitu Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Saya bacakan di sini. Bapak Ibu lihat dalam Alkitab masing-masing. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Yesus menjelma menjadi manusia, kemudian dia lahir dan besar di Yerusalem, kemudian dia mati dan bangkit naik ke surga, dia kasih tahu kepada murid-muridnya, "Tapiare no de ana berdiki ura-ura kinme aberde kino wahai geno ana one wono ki seluruh dunia nani wa yora me." Yang pertama kali yang dari sana itu injak sampai di kampung Galilea di sini. Yang tidak mungkin negara-negara lain, dunia lain, kalau manusia yang punya kekuatan untuk mau menjangkau kami, hanya Injil Yesus Kristus yang bisa datang cari kami sampai di kampung ini. Puji Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang Injil masuk di tanah Papua, baik sejarahnya di Manokwari 5 Februari 1955 sampai dengan tanggal 20 April 1955 juga di Jaya, kemudian Injil masuk di Pegunungan, kemudian juga berbicara tentang pembaptisan sulung. Itu tidak terlepas dari pekerjaan Injil Yesus Kristus lewat para misionari, yaitu khusus untuk kalangan Gidi, yaitu misionaris HPCM, RPMU, dan UFM. Tetapi kalau berbicara tentang peradaban orang Papua dan juga tentang perkembangan orang Papua, kemajuan orang Papua, lebih khusus untuk orang-orang gunung, adalah tidak terlepas dari 8 tokoh yang pertama kali mereka dibaptis di tempat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu hari ini ayo nalonova, ayo odala ni ginoti, ada 3 bagian. Yang ondang gereja Gidi no 60 tahun de kurak kulinen, ge gulina gara hasil dari 8 toko ini dan 9 toko sebenarnya waktu itu Bapak Emil Lugun juga sama-sama di sini, tetapi terlambat dia datang, dia dibaptis ke tempat yang lain, tetapi 8 toko mereka dibaptis di sini. Bapak Ibu saudaraku, hari ini ada seperti apa? Gereja Injil Indonesia hari ini ada 3 pangkat yang terpenting yang sedang melayani, sedang bekerja. Yang pertama adalah gereja Gidi adalah gereja yang menabur Injil. Gereja Gidi adalah gereja yang menabur Injil. Gereja yang menabur Injil. Gereja yang menabur Injil di wilayah Bogor. Gereja menabur Injil di wilayah Toli. Gereja menabur Injil di wilayah Yamo. Dia memberitakan Injil itu ke Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan juga daerah-daerah yang lain sampai dengan hari ini. Jadi kalau orang berbicara tentang gereja Gidi adalah sedang menabur Injil dari dulu, sekarang, sampai Tuhan akan datang. Itu yang disebut penginjilan belum selesai. Kenapa penginjilan belum selesai? Karena gereja Gidi masih menabur Injil. Dari sejak gereja Gidi adalah gereja yang menabur, memberitakan Injil. Kenapa gereja Gidi disebut gereja yang menabur Injil? Karena apa itu Injil? Tinano, ini yang dilakukan. Kata gambar gereja Gidi. Gereja itu apa? Gereja Injil Indonesia. Injil itu apa? Injil itu berbicara tentang kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan.
berita Injil, berita Yesus Kristus. Nah, lalu bawa berita itu yang ada. Karena itu apa itu Injil? Injil adalah firman yang menjadi manusia. Kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, kedatangannya. Gereja menceritakan ini untuk menabur ini kepada bangsa-bangsa yang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena orang diselamatkan, manusia dikuatkan, manusia itu ada harapan, ada kasih, ada iman bertumbuh. Musuh nomor berapa? Kenapa kita tidak suku Kupla? Ada beberapa suku yang ada di wilayah Bungo di sini, tetapi kita ada dalam satu wilayah. Itu bukan perbuatan orang lain. Dia komendu dia mengalami kepada sukunen, ada berkenal gila Tuhan tidak meyakwe, akan menabur. Gereja yang menabur Injil adalah gereja yang bisa mendatangkan berkat. Gereja yang menabur Injil adalah mereka melihat Kristus. Gereja yang menabur Injil adalah mereka melihat keselamatan. Gereja yang menabur Injil adalah gereja yang melihat pengampunan. Gereja yang menabur Injil adalah gereja yang menabur membawa pengharapan. Gereja yang menabur Injil adalah gereja yang berbicara tentang keselamatan. Yesus Kristus itu bukan milik orang Kristen. Yesus Kristus bukan milik orang Gidi. Yesus Kristus itu milik berkat universal. Karena yang dipikirkan oleh keselamatan itu adalah bukan dari Allah yang lain, tetapi Allah di dalam Yesus Kristus. Hari itu donen ni nak dari zaman dunia ini kau bergerak me. Agama-agama lain juga harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Oh, kenapa jadi? Amin. Hanya Kristus yang berpikir tentang keselamatan. Tidak ada Allah lain yang datang dari mana? Dari Australia datang ke Kelila, kemudian dia bilang, Pak Keras, saya akan bawa kamu ke Australia. Kita percaya dia karena Pak Jim Seri itu datang dari Australia, datang ke Kelila. Orang Kelila dia membawa ke sana. Kita percaya hal yang sama. Yesus Kristus itu datang dari surga, dari Allah Bapa di surga, datang ke Kelila. Dia bilang, mari saya ajak kita ke surga. Karena dia datang dari surga, kita harus percaya kepada dia sungguh-sungguh. Supaya semua orang akan menuju ke sana. Si boleh pulis mendelek. Ebe pendelek. Tiba-tiba Wagerat. Nahu ini dalam hari ini. Mari kita semua ikut dia. Itu yang disebut gereja Gidi menabur Injil. Amin. Gereja Gidi menabur Injil. Dia ajak kita untuk pergi. Berita itu yang memberitakan Injil kemana-mana. Menabur Injil. Gereja Gidi menabur Injil. Dari gereja lahir 12 Februari secara organisasi. Imen dan Agra. Kemudian orang tua yang udah imau kepada sampai hari ini. Kita ada bersama-sama karena menabur Injil. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja yang menabur Injil, kita tidak bisa merubah hidup kita karena keadaan, karena kondisi kita. Kita tidak bisa merubah kita dengan uang, tidak bisa merubah kita dengan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih. Orang tua di sini pertama kali mereka mengambil keputusan untuk turun dan baptisan yang pertama di sini. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menabur Injil itu berbicara tentang penginjilan belum selesai. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau gereja menabur Injil, yang kedua di sini adalah gereja Gidi yang undang Oti adalah gereja yang sedang dan dari dulu sampai sekarang gereja adalah misioner. Gereja Gidi hari ini yaitu gereja misioner. Bahasa bisa apa? Misioner hari ini oleh gereja. Bapak Ibu, jeruk Kelila dan dari Bukon ini itu yang jeruk paling termanis sampai dengan hari ini. Saya mau tanya, di mana yang jeruk dari, saya tanya mereka juga, jeruk dari, minta maaf, tapi kalau dari Tiom ada di sini, dari Tolikara di sini. Kalau dari Tolikara, dari Tiom, dari Duga, dari Yahukimo, dari Yalimo, dari mana-mana yang bawa jeruk ke Wamena itu, mungkin lakunya agak sedikit lama baru laku. Tapi kalau jeruk yang dari Kelila sama Bukon ini, lakunya cepat. Kenapa? Karena manis, amanah. Jeruk yang itu bukti jeruk dari sini saja bawa ke mana
lakunya cepat sekali. Hari ini saya mau sampaikan bahwa khusus klasis Kelila dan Bokonini dan Aiwa, kemudian dari Kambome dan Tira yang ada di sekitar ini, seperti jeruk itu manis. Gini memberkati luar biasa hari ini. Dia berkembang di mana-mana. Saudaraku, manisnya luar biasa. Berkembang di mana-mana, maju di mana-mana, memberkati di mana-mana, dan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan di mana-mana. Kita bukan keluarga kecil, tapi manisnya kecil yang datang dari sini keluar itu. Walaupun manis-manisnya yang 8 toko yang pertama kali yang turun itu, dia menyebar, dia berkembang, wilayah Toli, wilayah Yamo, wilayah Pegunungan Bintang, wilayah dan lain-lain sampai dengan kepada Yasumbas. Itu karena Acil Gidi adalah gereja misioner, gereja bermisi, gereja yang bermisi berbicara hubungan Allah dan Allah Bapa dan Allah di surga, Allah Bapa di surga dengan kita. Dia bermisi. Aku mau narik orang ini, ya. Aku harapan pagi nabi orang ini belum orang ini hanya lewat gereja. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian yang ketiga adalah gereja Gidi bukan saja gereja misioner, tapi gereja Gidi juga adalah gereja yang mampu mengutus. Gereja yang mengutus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih. Gereja yang mengutus. Allah Anggono Warik. Setelah 8 toko ini mereka dibaptis di tempat ini, Tuhan pakai mereka luar biasa. Saya dengar cerita yang waktu kami sama-sama rapat di sini, bagaimana caranya mulai orang-orang tua mulai mengutus orang dari tempat ini, sudah mulai kirim ke Doba, dari tempat ini kirim ke Kanubaga, dari tempat ini kirim ke Rayam, dari tempat ini kirim ke pinggir-pinggir di sini, mulai keluar. Setelah itu dari sini mulai mengutus ke Ilugawolo. Hari ini saya berbicara karena hasil dari sini untuk Bapak Ibu yang pergi untuk memberitakan Injil di sana. Terima kasih. Tuhan pakai bapak-bapak luar biasa. Kemudian orang Walak bertobat, orang Pem bertobat, orang Taria sana bertobat, orang Pegunungan bertobat. Terima kasih Bapak Gad. Waktu kami rapat wilayah di Pegunungan Bintang di sana, Bapak Gad bahasa Bormer pakai saya heran sekali waktu itu. Ya, luar biasa. Timeran Nagarago, luar biasa. Dari tempat ini, biar gerak di sana orang semua jadi kepala dinas, semua jadi orang-orang hebat di sana. Hasil dari orang tua yang di sini. Kenapa? Karena mengutus. Gereja bermisi itu gereja yang mampu mengutus. Luar biasa. Karena itu, di mana ada perang, di mana ada kekacauan, di mana ada konflik, Allah gereja gini perlu mengutus pemimpin-pemimpin yang membawa kabar baik, membawa perdamaian, membawa kabar baik. Kenapa? Karena di dalam permusuhan itu babi bukan jaminan, uang bukan jaminan. Hari ini orang Papua berkelahi, nana bukan damai kowe. Orang baku perang nana bukan damai kowe. Orang perang suku nana bukan damai kowe. Wampai kongori, tetapi itu bukan permanen. Hanya firman itu yang saya bisa berdiri hari ini dan saya bisa melayani firman Tuhan. Hanya firman yang bisa membawa kedamaian. Permusuhan akan tidak ada saat membawa kebenaran firman Tuhan. Amin. Hari ini banyak orang untuk pergi untuk memberitakan Injil. Gidi hari ini luar biasa. Pertama misionaris ke luar negeri, adik Niko Mabel di Papua Nugini selama 6 tahun baru dia kembali dengan hasil yang baik. Hasilnya ada 15 orang yang baptisan pertama di Papua Nugini. Kemudian kita juga kirim ke Uganda adik Enis Koba. Ya, kemudian saya juga pergi ke Afrika Selatan. Kemudian kami pergi baptis mereka, ada 15 orang asli Uganda. Kami baptis mereka di Uganda. Setelah itu kami kembali. Kemudian kemarin beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden baru dengan rombongan, mereka pergi ke Papua Nugini. Mereka meresmikan satu gedung yang mereka bangun. Di dalamnya adalah orang-orang yang akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat secara pribadi. Kami juga kirim ke daerah yang lain. Di Belanda ada beberapa tempat yang penginjilan sekarang. Anak-anak Papua, anak-anak Gidi, anak-anak ini, mengapa mereka itu pergi? Tidak nawa-nawa. Mereka dapat pelajaran dari mana hari ini? Yang berani mereka pergi mengutus penginjilan ke Afrika, ke Australia, ke Papua Nugini. Tidak nawa-nawa. Mulai di mana? Tanah mana negara? Alam ni miudia negara. Iya mulai ku garari. Ni ku garari. Mulai merah. Di mana kirim ke sana, kirim ke sini.
Akhirnya nuare, hari tidak ada pelajaran baru, tidak ada cara baru. Cara yang dulu orang tua memulai itu bersama Tuhan itu yang sekarang gereja Indonesia dia sedang berkembang kemana-mana, luar biasa. Gereja misioner, gereja yang menabur Injil, gereja siap mengutus, makan apa, minum apa, pakai koteka, pakai salib, penginjilan jalan di luar rame. Luar biasa. Kita beri kemuliaan untuk orang tua yang berani, mereka pergi memberitakan Injil tanpa memikirkan sesuatu. Itu disebut gereja yang misioner. Itu karena berani melangkah, berani bertindak untuk memberitakan Injil dan mengutus orang. Jadi hari ini itulah gereja yang menabur Injil, karena itu disebut penginjilan belum selesai. Yang kedua adalah gereja misioner, yaitu adalah berkati negara. Gereja gini berkati gerejanya, gereja gini memberkati Papua, gereja gini memberkati Indonesia, gereja gini memberkati bangsa-bangsa yang lain. Kenapa? Karena gini disebut gereja misioner. Kemudian hari ini juga penginjilan kami kirim penginjil ke Jawa, kami kirim penginjilan kemana-mana. Di mana di luar Papua kalau ada persoalan, ada masalah, gereja ini masuk duluan. Contoh, tsunami di Aceh. Terjadi tsunami di Aceh, orang ini hampir 200 anak pakai Hercules. Waktu mantan Ketua Sinode, waktu namanya Pak Pendeta Livius Benilu, dia kirim 200 orang ke Aceh untuk menolong waktu terjadi tsunami. Waktu di Pulau Jawa, gunung berapi yang terjadi, kita dikirim bantuan lebih duluan di sana. Waktu Poso ada tsunami terjadi, gini juga pergi bantuan di sana. Bapak Ibu, hari ini juga wilayah Bogor ada tangani pelayanan di Ambon, ada pelayanan di Makassar, ada pelayanan juga di Sulawesi Utara, ada juga yang di Aceh, ada juga yang di Palembang, ada juga yang di mana-mana. Sekarang dia pergi kemana-mana. Ada satu tempat yang gereja ini tidak bermisi, yaitu di Kupang. Wanara ke kina puluh wilayah Bogor dak kondak baber karawan ko. Yang kondak operasi timur hari. Hari ini dia sedang untuk mau maju lagi ke timur. Sedikit lagi dia akan masuk buka di daerah timur. Kemudian Ambon timbo ale wanara ke kina puluh wilayah Bogor de kio no. Eno yang dak operasi timur ke hari di Pulau Ambon. Gereja ini masih bermisi, masih penginjilan belum selesai. Gereja memberkati orang banyak. Karena itu terima kasih 9 toko atau 8 toko hari ini. Jadi puji Tuhan, terima kasih untuk para nabi-nabi yang mereka menerima Injil, ya, menerima Injil. Allah ni wang buarak no ba ni ro ndang berkati nak arimeti wa terima kasih, itu luar biasa. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati Bapak Kebawa masih hidup sampai dengan hari ini. Tuhan berkati Bapak Pendeta Yaon Jikwa. Tuhan berkati Bapak Kimare Karoba. Tuhan berkati Bapak Lawingga Jikwa. Tuhan berkati Bapak Nunuk Pagawat. Tuhan berkati Bapak Jabingga Jikwa. Tuhan berkati Bapak Larare Padimbo. Tuhan berkati Bapak Unggah Koya. Tuhan berkati Bapak Luarek Jikwa. Karena mereka tidak sekolah, hanya pakai koteka. Mereka tidak tahu dunia barat, mereka tidak tahu pulau yang lain. Tetapi karena Tuhan, Roh Kudus turun di atas mereka, kemudian mereka menerima Yesus sebagai Tuhan itu selamat setiap pribadi. Mereka mengambil keputusan dan lakukan pembaptisan sulung di sini. Maka Tuhan memberkati gereja Gidi menjadi gereja menanam Injil, gereja yang menabur Injil, gereja menjadi misioner, dan gereja menjadi mengutus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Mari kita berdoa.